Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Arkansyah dan teman saya Reksi Silvanus Dustara. Di sini kami akan memaparkan presentasi kami yang berjudul Analisis Konflik Sumber Daya Hutan di Kawasan Konservasi untuk mata kuliah Ekonomi Lingkungan. Sumber daya hutan. Hutan merupakan paru-paru bumi, tempat berbagai satwa hidup, pohon, hasil tambang, dan berbagai sumber daya lainnya yang bisa kita dapatkan dari hutan yang tak ternilai harganya untuk manusia. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup dengan faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan. Pemanfaatan sumber daya alam hutan apabila dilakukan sesuai dengan fungsi yang terkandung di dalamnya, seperti fungsi lindung, fungsi suaka, fungsi produksi, fungsi wisata, dengan dukungan kemampuan pengembangan sumber manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi, akan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai. Hutan secara konsepsional yuridis dirumuskan di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut undang-undang tersebut, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dari definisi hutan tersebut terdapat unsur-unsur, yaitu yang pertama, suatu kesatuan ekosistem, yang kedua, berupa hamparan lahan, yang ketiga, berisi sumber daya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yang keempat, mampu memberi manfaat secara lestari. Pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsi-fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan tertentu telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan. Dalam Pasal 5 Ayat 2, yang pertama, kawasan hutan konservasi yang terdiri dari kawasan suaka alam atau cagar alam dan suaka marga satwa, kawasan pelestarian alam atau taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, dan taman buru. Yang kedua, hutan lindung. Yang ketiga, hutan produksi. Secara umum, fungsi hutan adalah sama halnya dengan fungsi-fungsi hutan tropis lainnya, yaitu A. Sebagai konservasi dan perlindungan terhadap tata air untuk daerah di sekitarnya maupun daerah di bagian bawahnya. B. Sebagai sumber penghasil oksigen atau O2 yang dihasilkan dari proses fotosintesis yang sangat diperlukan untuk respirasi. Yang ketiga, sebagai penyerap CO2 yang berlebihan di atmosfer. Yang keempat, sebagai habitat untuk perlindungan terhadap plasma nutfah atau genetik asli, baik untuk tumbuhan maupun hewan, sehingga dapat menekan tingkat kepunahan suatu jenis. Yang kelima, berkaitan dengan ekonomi, yaitu untuk pemanfaatan produksi kayu maupun non-kayu, meliputi getah, damar, terpentin, kulit kayu, buah, dan lain-lain. F. Sebagai habitat berbagai satwa liar, terutama satwa langka yang dilindungi oleh undang-undang. G. Sebagai tempat atau sarana rekreasi alam, penelitian, pendidikan, dan lain-lain. Ditinjau dari jenis dan fungsinya, maka hutan dapat dibedakan menjadi 6 jenis. Yang pertama, hutan lindung. Yang kedua, hutan produksi. Hutan produksi ini terdiri dari hutan tetap dan hutan terbatas. Yang ketiga, hutan suaka alam.
Suaka alam ini terdiri dari suaka margasatwa dan cagar alam. Yang keempat, taman nasional. Yang kelima, taman wisata. Dan yang keenam, tahura atau taman hutan raya. Peran hutan bagi masyarakat. A. Hutan kemasyarakatan. Berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 677 KPTS 2 tahun 1998. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh Menteri untuk dikelola oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitik beratkan kepentingan mensejahterakan masyarakat. Pengusahaan hutan kemasyarakatan dikembangkan berdasarkan keberpihakan kepada rakyat, khususnya untuk rakyat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, dengan prinsip-prinsip A. Masyarakat sebagai pelaku utama. B. Masyarakat sebagai pengambil keputusan. C. Kelembagaan pengusahaan ditentukan oleh masyarakat. D. Kepastian hak dan kewajiban semua pihak. E. Pemerintah sebagai fasilitator dan pemandu program. F. Pendekatan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya. Berdasarkan jenis komoditas, pengusahaan hutan kemasyarakatan memiliki pola yang berbeda untuk setiap status kawasan hutan, disesuaikan dengan fungsi utamanya. A. Pada kawasan hutan produksi, dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memproduksi hasil hutan berupa kayu dan non-kayu, serta jasa lingkungan, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau maupun untuk diusahakan. B. Pada kawasan hutan lindung, dilaksanakan dengan tujuan utama tetap menjaga fungsi perlindungan terhadap air dan tanah atau hidrologis, dengan memberi pemanfaatan hasil hutan berupa hasil hutan non-kayu dan jasa rekreasi, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau diusahakan, tidak diperkenankan pemungutan hasil hutan kayu. C. Pada kawasan pelestarian alam, dilaksanakan dengan tujuan utama untuk perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada hakikatnya, perlindungan ini terhadap pasmanutfa. Oleh karena itu, kawasan ini atau kegiatan ini terbatas pada pengelolaan jasa lingkungan, khususnya jasa wisata. Menurut Kepala Pusat Informasi Kehutanan untuk tahun 2003, ditetapkan 22 lokasi yang tersebar di 17 provinsi dengan luas masing-masing 2.500 hektar. Lokasi yang menjadi pengembangan hutan kemasyarakatan ini merupakan bekas HPH atau HTI, Taman Nasional Areal HPH atau HTI aktif, hutan lindung, serta lokasi pemberdayaan masyarakatan yang telah dikembangkan sebelumnya. D. Hutan rakyat. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah milik dengan luas minimal 0,25 hektar. Penutupan tajuk didominasi oleh tanaman perkayuan dan tanaman tahun pertama minimal 500 batang. Pada hutan ini dilakukan penanaman dengan mengkombinasikan tanaman perkayuan dengan tanaman pangan atau palawija, yang biasa dikenal dengan istilah agroforestry. Pola pemanfaatan lahan seperti ini banyak manfaatnya, antara lain: A. Pendapatan persatuan lahan bertambah. B. Erosi dapat ditekan. C. Hama dan penyakit lebih dapat dikendalikan. D. Biaya perawatan tanaman dapat dihemat. E. Waktu petani di lahan lebih lama. Pengelolaan hutan. Program HTR atau Hutan Tanaman Rakyat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007. Program ini kaitannya dengan urusan kawasan hutan, dalam hal ini hutan produksi. Terdapat 3 fungsi yang harus dijalankan oleh Departemen Kehutanan.
dalam bentuk proses transformasi pembangunan kehutanan melalui program HTR, yaitu hutan tanaman rakyat. Ada 3. Yang pertama, Transfer of Knowledge dan Authority tentang fungsi kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan, sebagaimana pola tata guna hutan kesepakatan atau TGHK kepada para pihak terkait. Yang kedua, Transfer of Science and Technology di bidang pengelolaan tanaman hutan kepada para pihak. Dan yang ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dalam arti yang sangat luas. Adapun rancangan pola pengembangan HTR terdiri dari yang pertama HTR pola mandiri. Masyarakat setempat membentuk kelompok, diajukan ke bupati, pemerintah mengalokasikan areal dan SK untuk setiap individu dalam kelompok dan masing-masing ketua kelompok bertanggung jawab atas pelaksanaan HTR. Aduan dan pengembalian kredit, pasar, dan pendampingan dari pemerintah atau Pemda. Setiap anggota mengingatkan anggota kelompok lainnya untuk memenuhi kewajiban. Lalu yang kedua, HTR pola kemitraan dengan HTI BUMN atau BUMS. HTR pola kemitraan dengan HTI BUMN atau BUMS atau industri perkayuan atau panel, pulp dan kertas, plasma inti masyarakat setempat membentuk kelompok diajukan oleh Bupati ke Menhub. Pemerintah menerbitkan SK ke individu dan menetapkan mitra. Mitra bertanggung jawab atas Saprodi, pelatihan, pendamping. Pola developer HTR. BUMN atau BUMS sebagai developer membangun hutan tanaman rakyat dan selanjutnya diserahkan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai pemegang SK yang selanjutnya biaya pembangunannya diperhitungkan sebagai pinjaman pemegang SK dan dikembalikan secara bertahap sesuai akad kredit. Lalu selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu konflik sumber daya hutan di kawasan konservasi. Studi kasus ini membahas tentang konflik yang terjadi antara masyarakat adat kesepuan dengan pemerintah mengenai kepemilikan kawasan hutan yang ada di daerah tersebut. Penyebab konflik kehutanan yang terjadi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak disebabkan oleh 4 sumber perbedaan, yaitu perbedaan persepsi, kepentingan, tata nilai, dan akuan hak kepemilikan. Lalu terdapat pula bentuk-bentuk penyelesaian konflik. Telah ada upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak kesepuan sendiri untuk meredam konflik yang terjadi. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik kehutanan Halimun adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak Taman Nasional Gunung Halimun Salak menawarkan kepada kesepuan untuk menjadikan wilayah adat kesepuan, khususnya Kesepuan Cipta Gelar yang wilayah berada pada enklave Taman Nasional untuk dijadikan zona khusus budaya. Yang kedua, pihak Taman Nasional Gunung Halimun Salak juga pernah mengajukan berkas pengelolaan Gunung Halimun kepada Kasepuhan, namun pihak Kasepuhan menolak. Karena seharusnya usulan pengelolaan hutan harus berasal dari pihak Kasepuhan yang lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya. Lalu yang ketiga, saat ini masyarakat Kasepuhan adat Banten Kidul khususnya yang berada di Kabupaten Sukabumi sedang mengajukan peraturan daerah mengenai pengakuan hak tanah adat kepada pemerintah daerah. Berkasnya sudah sampai pada tingkat badan legislatif daerah. Lalu selanjutnya ada studi kasus yang kedua, yaitu mengenai valuasi ekonomi sumber daya hutan mangrove. Pada studi kasus kali ini membahas tentang penilaian ekonomi terhadap ekosistem hutan mangrove.
serta kontribusinya terhadap masyarakat di wilayah lokasi penelitian mangrove, Desa Palaes, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Adapun keadaan umum wilayah, Desa Palaes secara administratif berada di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Desa ini memiliki luas tanah 4.116 hektar. Penduduk desa berjumlah 1.115 jiwa, di mana yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 577 jiwa, dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 578 jiwa. Lalu di situ tertera tabel yang isinya ada jenis pekerjaan, jumlah penduduk, dan persen penghasilannya, seperti itu. Kuantifikasi manfaat hutan mangrove Desa Palaes. Manfaat langsung, yang pertama, berdasarkan hasil identifikasi, manfaat hutan mangrove yang dapat langsung dikonsumsi mencakup manfaat hasil kayu, manfaat penangkapan hasil perikanan, serta manfaat pengambilan daun nipah. Lalu yang pertama yaitu potensi kayu bakar. Pengambilan kayu bakar dilakukan oleh masyarakat adalah kayu-kayu kering yang terdapat pada hutan mangrove dan dijual dengan harga Rp1.250 per ikat. Dan dalam setahun kayu bakar yang dihasilkan mangrove dapat mencapai 180 ikat. Yang kedua, penangkapan ikan, udang, dan kepiting. Penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan alat berupa pancing dan jaring. Nilai bersih penangkapan ikan yang dihasilkan sebesar Rp118.260.000 per tahun. Selain ikan, manfaat yang kedua adalah penangkapan kepiting. Manfaat bersih yang diperoleh dari penangkapan kepiting ini sebesar Rp43.200.000 per tahun. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu penangkapan udang windu. Manfaat bersih yang diperoleh dari penangkapan udang windu ini sebesar Rp13.608.000 per tahun. Lalu yang ketiga ada pengambilan daun nipah. Jenis pemanfaatan yang terakhir adalah pengambilan daun nipah untuk dijadikan atap rumah atau woka. Nilai manfaat bersih yang diperoleh sebesar Rp9.600.000 per tahun. Ada pula manfaat tidak langsung. Manfaat tidak langsung dari hutan mangrove sebagai penahan abrasi diestimasi melalui replacement cost dengan bangunan pemecah gelombang atau breakwater. Menurut data Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara tahun 2009, untuk membuat bangunan pemecah gelombang dengan ukuran 37,5 meter kali 2 meter kali 2,5 meter dengan daya tahan 5 tahun diperlukan biaya sebesar Rp265.727.775 atau sekitar Rp7.086.074 per meter. Panjang garis pantai yang dilindungi hutan mangrove yaitu 7.530 meter. Sehingga manfaat tidak langsung mangrove sebagai penahan abrasi adalah sebesar Rp358.137.418 Nilai tersebut kemudian dibagi 5 guna mendapatkan nilai per tahunnya. Dengan demikian manfaatnya adalah sebesar Rp10.671.627.483 per tahun. Adapun manfaat pilihan pada ekosistem hutan mangrove yang ada di Desa Palaes dapat didekati dengan menggunakan metode benefit transfer, yaitu dengan cara menilai perkiraan benefit dari tempat lain, di mana sumber daya tersedia. Kemudian benefit tersebut ditransfer untuk memperoleh perkiraan yang kasar,
mengenai manfaat dari lingkungan. Metode tersebut didekati dengan cara menghitung dari manfaat keanekaragaman hayati atau biodiversity yang ada pada kawasan mangrove ini. Menurut Ruitenbeek tahun 1991 dan Fahruddin tahun 1996, hutan mangrove Indonesia mempunyai nilai biodiversity sebesar 1.500 US dollar per kilometer persegi atau 15 US dollar per hektar per tahunnya. Dengan demikian, nilai total dari manfaat biodiversity pada hutan mangrove di Desa Palais sebesar Rp41.297.640 per tahun. Kemudian dapat dilihat nilai manfaat total dari hutan mangrove Desa Palais pada tabel berikut. Yang pertama ada manfaat langsung dengan nilai manfaat 175.293.000. Lalu ada manfaat tidak langsung dengan nilai manfaat 10.677.627.483. Kemudian yang ketiga ada manfaat pilihan dengan nilai manfaat sebesar Rp41.297.640. Yang bila ditotal memiliki nilai manfaat sebesar Rp10.888.218.123. Terima kasih, sekian dari pemaparan presentasi tugas ekonomi lingkungan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kritik atau saran, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.